substansinya sih mati itu saya ingin mengajak tidak usah menakuti kematian. Karena kematian itu satu yang pasti. Kita dicipta ini untuk sementara kok. Dan kita semuanya pasti mati. Kalau sesuatu yang pasti, ngapain ditakutin? Betul. Ya. Sesuatu yang pasti itu tidak perlu ditakuti. Malah justru kita mempersiapkan untuk menjemput. Ya dong. Kematian itu sendiri. Iya. Dan hakikat kematian itu sesungguhnya adalah dalam agama Islam namanya juga kembali. Seseorang itu dipanggil irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Itu kan. Betul. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, ya kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu senang, Allah juga senang. Itu adalah satu puncak keindahan hidup itu. Kalau kita pulang senang dan yang menjemput kita juga senang. Kemudian ketika kita mendengar orang mati, kita harus mengatakannya seperti ini, ya memanglah, oh si fulan mati meninggal, oh ya, ya sudahlah, memang kita ini juga semuanya milik Tuhan kok. Dan kita semua pasti kembali kepada Tuhan juga. Innalillahi wa inna ya itulah ucapannya menjadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Tuhan dan kita pasti akan kembali kepada Tuhan. Dan ketika kita ziarah kubur, ada uluk salamnya itu adalah seperti ini, tapi ada kalimat yang kita warisi dari Kanjeng Nabi sendiri. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum sabiquna wa nahnu insyaallah lahiqun. Selamat wahai ahli kubur, kalian sudah mendahului kami. Antum sabiquna, kalian sudah mendahului kami, sudah pulang duluan. Wa nahnu, dan kami insyaallah lahiqun, kami juga insyaallah akan menyusul. Kita mengatakan kepada mereka sudah mati, kamu duluan ya, semoga selamat, kami juga insya Allah menyusul. Jadi ada kesiapan kita untuk menyusul mereka, jangan bohong. Nah itu, jadi artinya bahwa ketika orang takut mati itu ada sesuatu yang disorder. Ya, ya, di dalam dirimu ada disorder. Kenapa takut mati? Mati itu adalah kepulangan. Ketika kita punya saudara jadi TKI di Korea 5 tahun, kita dengar berita dia mau pulang, seneng nggak? Seneng ya, seneng. Kenapa ketika kita ada orang yang pulang yang lebih hakiki, kita malah menjadi terharu dan sedih? Ya dong. Ya, atau jangan-jangan Anda tidak merindukan ingin pulang persoalannya? Nah, itu persoalannya. Iya, jadi kenapa tidak rindu? Saya kira bukan karena masih betah di sini. Coba kita periksa dengan cermat, di mana sih enak hidupnya? Semuanya serba sulit. Kita makan nasi di depan aja itu melibatkan jutaan orang. Yang nanamnya berapa, yang pupuknya berapa, yang obatnya berapa, yang numpuknya berapa orang, yang bikin piringnya berapa orang, yang bikin gelas berapa orang, yang bikin airnya. Semua sampai ikan nasinya berapa, nelayan yang ke lautnya berapa, yang menggorengnya minyaknya berapa, juta orang yang bikin, berjuta-juta orang terlibat memproses makanan di hadapan kita, begitu melelahkan, lalu masih betah juga. Itulah. Jadi artinya minimal ya, maksud saya itu mati sebelum mati itu artinya mati semangatnya, ya artinya kematian semangat. Ya, dalam bayangkan orang dalam ketakutan, di mana enaknya? Orang takut tuh nggak enaknya. Orang yang hatinya sedang dicekam oleh rasa takut, semuanya menjadi tersiksa. Ya, berpeluk dengan istri juga tersiksa, makan juga nggak bisa menikmatinya, meremang-remang ketakutan. Ya, dan takut itu merupakan satu cobaan Allah yang paling besar.
Makanya ketika Allah mengatakan akan kami uji kamu semua, pertama-tama adalah ujian ketakutan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Baru wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarati dan sebagainya belakangan. Tapi rasa takut di sini. Orang tidak akan merasakan bagaimana penderitaan orang yang sedang dicekam oleh ketakutan, kecuali orang yang pernah mengalaminya. Ya, nggak ada enaknya, semuanya meremang-remang, bahkan sampai-sampai melihat wajah sendiri juga takut. Fobia itu udah penyakit. Kalau takut itu real, ada perangsangnya yang kita tangkap dengan indera kita, ada macan, ada ular dan sebagainya, itu tidak lama. Begitu hilang ya udah hilang. Tapi ketakutan mati kapan hilang? Yang pasti datang. Betul. Itu persoalannya. Ya lebih permanen. Udah nggak usah mati. Daripada kita takut lari-lari, sekalipun kita bersembunyi di benteng berlapis baja, kan tetap nama takun yudrikumul mautu walau kuntum fi burjim musyayyadah. Kalaupun di benteng tebal, dicor 10 meter tebalnya, tetap tembus. Akan dicekik juga kamu. Tetapi Bu ya, realitanya di masyarakat kita itu rasa takut untuk mati itu sangat tinggi sekali. Sekalipun barangkali pemirsa yang ada di sini bukan takut tetapi merindukan untuk mati, karena ini sebetulnya pergeseran terma saja, jangan mati atau meninggal dunia, tetapi ada kalimat telah berpulang ke rahmatullah, sehingga sahabat kita yang ada di sini bukan lagi takut tetapi merindukan kembali kepada rahmatullah. Seperti itu Bu ya. Tapi satu pertanyaan lagi Bu ya, bagaimana supaya kita berupaya untuk merindukan, bukan takut akan kematian? Ya persoalannya kan yang kita tanyakan, kenapa Anda takut mati? Padahal mati itu pasti. Ini saja logika nggak nyambung. Sesuatu yang pasti kenapa harus takut? Karena di sana terdapat satu kengerian, bayangannya sakit yang luar biasa, mengerikan. Ya, sehingga kita menjadi takut adanya. Salah satu alasannya mungkin itu Bu ya. Iya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak percaya adanya yaumul hisab lebih takut menghadapi kematian. Beruntunglah Anda punya keimanan di hati Anda. Masya Allah. Sekecil apapun. Amin. Sebab orang yang tidak bertuhan, kematian ini akan meninggalkan segala-galanya. Ya, menghadapi masa depan yang tidak tahu. Apapun yang namanya tidak tahu itu pasti menimbulkan ketakutan. Gitu. Coba renungi dulu. Seorang istri juga ketika dijodohkan dengan seseorang lelaki yang dia tidak tahu, ada rasa takut. Kita menempati rumah baru juga ada rasa takutnya. Apalagi kita menghadapi alam yang kita tidak tahu sama sekali. Rasa takut ini bervariasi. Semakin banyak hartanya, semakin besar rasa takutnya. Semakin kaya, orang miskin kecil rasa takutnya karena tidak ada yang ditinggalkan. Apa yang disayang? Suami nggak punya, anak nggak punya, rumah nggak punya. Dari mana dia takut mati? Sekarang ya ayo. Tapi kalau orang kaya, istrinya cantik, waduh nanti kalau saya mati dikawin lagi. Kalau mati dikawin lagi sih. Ada. Anak masih kecil-kecil nanti gimana biaya sekolahnya? Rumah baru jadi nanti siapa yang menempatinya? Nanti saya mati, istri saya kawin lagi, nanti suami yang baru yang menempati rumah ini. Ini rasa takut itu terus berkembang, betul, dan akhirnya menggerogoti kesehatan kita juga pada akhirnya. Betul. Malah akhirnya orang yang terus takut, lama-lama ya mati karena ketakutannya itu. Masya Allah, ya Rabbi. Rasa takut juga bisa membunuh juga kok. Rasa sedih juga bisa membunuh. Kecewa apalagi. Itu makanya
kesehatan jiwa itu perlu kamu jagalah. Bukan kesehatan fisik, kesehatan jiwa juga sama. Kamu makan pengen yang sehat, yang steril, dimasak dulu, dibikin dulu. Tapi kenapa yang kamu makan dalam rohanimu tidak pernah disterilkan? Masya Allah, ya Rabbi. Gosip orang masuk, hoax masuk, disuruh siapa? Filter dong. Iya. Iya. Itu hoax masuk kan buat pikiran kita banyak virus masuk. Kita harus pandai menseleksi. Pikiran kita bergerak, berselancar ke hal-hal yang negatif, itu virusnya masuk. Sama seperti komputer, kita berselancar ke situs-situs yang nggak benar, yang internet yang positif, itu virusnya masuk. Ya. Memangnya nggak ada virusnya. Apa gejalanya? Semangat kerja menurun, sering lupa, gagal fokus. kalau marah tidak terbendungkan lagi, tidak terkendali. Tertawanya terbahak-bahak. Iya. Dari tertawa terus menangis. Itu kan namanya bahasa Arabnya namanya sunail qutb, bipolar namanya. Bipolar. Iya, sunail qutb bahasa Arabnya itu. Namanya bipolar. Tidak bisa mengontrol emosi. Ya, betul. Itu kan virus, sampai nggak hang, sampai ada ingatnya lupa semuanya. Virus kalau terlalu banyak sudah padat komputer kita virus melulu, data kita hilang semua kok. Sama. Kelihatan nggak? Ya virus nggak kelihatan dong. Nah, itu. Nah, makanya ke depannya kesehatan jiwa ini perlu kita perhatikan. Uang hilang, kita sedih, wajar. Tapi jangan berkepanjangan sedihnya. Ya udah, jangan minta bagaimana caranya ketemukan lagi sampai datang ke saya minta supaya ketemu, ngapain? Sudah tinggal minta ganti sama Allah aja. Masya Allah, setuju Bu ya.